Episode 10 dan 11, bekerja di kota. Kendaraan yang berbentuk seperti balok itu masih terus berjalan melewati jalanan serta rerumahan yang banyak berdiri dan menghiasi pinggiran jalan yang telah dilalui. Sepasang bola mata indahnya masih setia menatap tepian jalan dari balik kaca bening yang transparan itu. Ya, saat ini, Fanny sedang dalam perjalanan menuju ibu kota. Dan sepanjang dirinya berada di dalam bus, ia hanya diam. Terlebih, pikirannya masih terngiang akan ucapan sang mama yang begitu melukai hatinya bahkan hingga sangat membiru. Dan ingat jangan pernah kembali lagi ke sini, karena keberadaanmu di sini adalah beban untuk kami. Jadi, pergilah entah kemana terserah kamu, yang penting, kamu jangan kembali lagi ke rumah ini. Itulah kalimat terakhir yang telah dikecamkan oleh mamanya sendiri, sebuah kalimat yang begitu tak pantas diucapkan pada anaknya sendiri, sebelum dirinya benar-benar melangkah keluar dan pergi dari rumahnya. Mengingat akan perlakuan keluarganya sendiri, sangat membuat hati Fanny menjadi semakin sesak. Hidup dengan keluarganya bertahun-tahun, sepanjang dirinya dibesarkan, Fanny sangatlah kurang mendapatkan kasih sayang. Andai jika boleh memilih, lebih baik dirinya dilahirkan dari keluarga yang begitu sangat sederhana namun bisa memberikan kasih sayang yang cukup untuknya. Ya Allah, sebenarnya apa salahku, kenapa keluargaku tak pernah mau memberikan kasih sayang tulus mereka untukku, sebenarnya apa salahku pada mereka ya? Allah, batin Fanny menangis. Nak, seru seorang wanita parubaya yang saat ini tengah duduk bersama di samping Fanny. Iya Bu, sahut Fanny yang sedikit tersentak. Kamu mau kemana? Dari tadi ibu perhatikan kamu hanya diam. Sahut ibu itu bertanya dengan keramahannya. Saya mau pergi ke kota Bu, saya mau cari kerja di ibu kota. Sahut Fanny apa adanya. Oh, jadi kamu mau ke ibu kota, kalau begitu sama dong seperti ibu Nak, hari ini ibu mau kembali pulang. Sahut ibu itu, memangnya, ibu tinggal di sana? Petik 2 titik. Tanya. Fanny, Lia, ibu tinggal di sana, lebih tepatnya, ibu ikut suami ke ibu kota dan menetap tinggal di sana, ini ibu baru selesai berkunjung dari kampung, dan sekarang sudah mau pulang. Sahut ibu itu. Fanny pun mengangguk paham, ternyata, wanita parubaya yang ada di sampingnya ini memiliki tujuan yang sama dengannya. Nama kamu siapa Nak? Ibu lupa belum berkenalan. Sahut ibu itu lagi dengan sedikit tersenyum kikuk. Nama saya Fanny Bu, sama, saya juga lupa belum berkenalan, nama ibu siapa? Tanya Fanny juga pada akhirnya. Nama ibu, Dewi Nak. Sahut Bu Dewi dengan tersenyum. Fanny, kamu kan mau bekerja di kota, memangnya kamu bekerja apa di sana Nak? Petik 2 titik. Lanjut Bu Dewi lagi. Fanny masih belum bekerja Bu, Fanny masih akan ke sana, Fanny masih mau cari kontrakan dulu sebelum melamar pekerjaan. Sahut Fanny, karena memang itulah rencananya. Oh begitu ya, bagaimana kalau kamu bekerja di kafe ibu saja Nak, selain itu kamu juga bisa tinggal di sana sama ibu. Sahut Bu Dewi. Benarkah Bu, saya boleh bekerja di sana? Petik 2 titik. Sahut Fanny yang sedikit tak percaya, Lia Nak, kalau tidak boleh, untuk apa ibu menawarkan kamu bekerja? Ya itu sih kalau Nak Fanny mau, daripada Nak Fanny bekerja di luar, belum lagi masih harus membayar uang kontrakan, kan sayang uangnya Nak, apalagi biaya hidup di ibu kota tidaklah murah. Sahut Bu Dewi yang berusaha memberitahu. Untuk sesaat Fanny terdiam. Pekerjaan yang ditawarkan oleh Bu Dewi menurutnya tidaklah sulit, hanya menjadi karyawan kafe, belum lagi bisa menginap di tempat itu, jika dirinya bisa menerima pekerjaan ini, sudah pasti tidak sulit baginya untuk bisa menabung. Bagaimana Nak Fanny? Apa kamu mau? Ya namanya juga bekerja di kafe Nak. Tapi ibu tutup kafenya tidak sampai malam kok Nak, ibu bukannya dari pukul 6 pagi sampai pukul 2 sore, setelah itu kafe ditutup Nak, ya maklum Nak, ibu tidak mau kalau bekerja sampai malam. Sahut Bu Dewi lagi. Mau Bu, Fanny sangat mau. Sahut Fanny dengan begitu senangnya. Baiklah Nak, berarti setelah sampai di kota, kamu bisa langsung tinggal di rumah ibu. Sahut Bu Dewi lagi dengan tersenyum, Lia Bu terima kasih. Sahutnya. Akhirnya sesuatu yang sempat mengganggu pikirannya, kini sudah sedikit berkurang,
ya setidaknya satu hal yang membebani pikiran Fanny bisa berkurang meski itu hanya satu. Selain memikirkan akan masalah yang dialaminya, Fanny juga memikirkan tentang pekerjaan apa yang akan dirinya dapatkan setelah sampai di ibu kota. Dan sekarang, tanpa bisa disangka, dengan begitu mudahnya dirinya sudah mendapat pekerjaan dari orang baik. Fanny begitu sangat senang dan bersyukur, karena dengan dirinya memiliki pekerjaan, bisa menjadi awal yang baik untuk bisa memperbaiki masa depannya. Kini Fanny dengan Bu Dewi kembali melanjutkan perbincangan mereka, dan tak lupa Bu Dewi pada akhirnya menawarkan sebungkus roti untuk mereka makan bersama. Maklum jika mereka merasa lapar saat dalam perjalanan, karena waktu menuju ibu kota tidaklah sebentar. Dua orang wanita berbeda generasi itu, kini telah sampai dan melangkah bersama menuju ke salah satu rumah minimalis namun masih layak ditempati. Di mana di samping rumah itu ada sebuah toko yang tak terlalu kecil yang letaknya tak terlalu jauh dari rumah itu sendiri. Memang posisi rumahnya tak terlalu dekat dengan jalan raya, namun area di tempat ini cukup strategis karena kondisi lingkungan yang cukup ramai. "Bu, jadi ini rumah Ibu?" tanya Fanny setelah ia dan juga Bu Dewi hampir mendekati teras rumah itu. "Lia nak, benar sekali, ya rumah Ibu memang tidak sebesar rumah orang kaya karena Ibu memang bukan orang kaya nak," sahut Bu Dewi dengan tersenyum simpul. "Tidak masalah Bu, mau rumah sederhana sekalipun yang penting kan bisa membuat orang yang tinggal di dalamnya bisa hidup tenang, untuk apa rumah besar jika penghuninya tak bisa memiliki hidup tentram," sahut Fanny yang juga tersenyum. "Lia, kamu benar sekali nak," sahut Bu Dewi. Ya, bukan tanpa sebab Fanny berkata seperti itu. Memang benar rumah Bu Dewi tak sebesar rumahnya di kampung, namun Fanny bisa melihat jika rumah sederhana ini mampu menampung penghuninya untuk bisa hidup damai, tidak seperti rumahnya sendiri, di mana Fanny begitu tak dianggap sebagai anggota keluarga di sana. Dan kini, Fanny bersama Bu Dewi pun telah berada di dalam rumah terawat. Itulah yang pertama kali Fanny dapatkan setelah melihat ruangan rumah Bu Dewi. "Nak, di rumah Ibu ini hanya ada 3 ruang kamar, 1 kamar untuk Ibu, 1 kamar lagi digunakan menjadi ruang ibadah, dan satunya lagi untuk putri Ibu," tutur Bu Dewi menjelaskan. "Untuk kamarmu sebentar dulu ya nak, biar Ibu rapikan dulu kamar yang untuk beribadah itu menjadi kamarmu, jadi, kalau kita mau sholat, sholatnya di kamar masing-masing saja," tutur Bu Dewi yang menjelaskan. "Untuk kamarmu sebentar dulu ya nak, biar Ibu rapikan dulu kamar yang untuk beribadah itu menjadi kamarmu, jadi, kalau kita mau sholat, sholatnya di kamar masing saja," tutur Bu Dewi yang masing menjelaskan. "Maafkan Fanny ya Bu, kedatangan Fanny kemari menjadi merepotkan Ibu," sahut Fanny yang merasa tak enak hati. "Kata siapa yang merepotkan? Tidak, kamu sama sekali tidak merepotkan nak, justru Ibu sangat senang kalau kamu tinggal di sini, karena suasana rumah menjadi bertambah agak ramai karena penghuninya bertambah, ya maklumlah nak, kan Ibu tinggalnya hanya berdua dengan putri Ibu," sahut Bu Dewi. "Hah, jadi Ibu hanya tinggal berdua dengan anak Ibu, lalu di mana suami Ibu?" tanya Fanny yang merasa heran. Pasalnya Fanny masih ingat betul dari pengakuan Bu Dewi jika Bu Dewi tinggal memetap di daerah ini karena ikut suaminya. Bu Dewi pun tersenyum pada Fanny. "Suami Ibu sudah meninggal nak, suami Ibu sudah meninggal semenjak 7 tahun yang lalu," sahut Bu Dewi dengan sedikit tersenyum hambar. "Ya Allah, Bu, maafkan Fanny, Fanny tidak tahu jika suami Ibu sudah meninggal, maafkan Fanny," sahut Fanny dengan rasa bersalah. "Tidak apa-apa nak, tidak perlu meminta maaf, semua sudah menjadi kehendak Tuhan," sahut Bu Dewi tersenyum agar Fanny tak merasa bersalah. Masih belum selesai dua wanita berbeda generasi itu mengobrol, tanpa mereka sadari, nampak ada seseorang yang sampai di teras rumah. "Assalamualaikum," seru dalam seorang gadis yang hendak memasuki pintu rumahnya. "Waalaikumsalam," sahut Fanny dan Bu Dewi. Ibu kapan datang? Kenapa tidak menelpon Putri?" tanya gadis itu yang bernama Putri sebelum ia mencium tangan ibunya. "Baru saja nak, tidak sampai 10 menit, bagaimana kamu sudah pulang kuliah?" sahut Bu Dewi setelah menerima uluran tangan dari putrinya. "Sudah Bu," sahut Putri,
Lalu gadis itu pun memandang sosok wanita yang ada di depan ibunya. Bu, dia siapa? Tanya putri. Oh, ini nak, kenalkan, gadis ini namanya Fanny. Fanny akan tinggal di sini dengan kita nak, sahut Bu Dewi. Putri yang melihat sosok Fanny menjadi tersenyum, sepertinya gadis di depannya ini adalah gadis baik-baik. Hai, aku Putri, senang bisa mengenalmu. Sapa Putri dengan mengulurkan tangannya pada Fanny. Saya, Fanny Mbak, sahut Fanny dengan sopan dengan menerima uluran tangan dari Putri. Kok kamu panggil aku dengan sebutan Mbak sih? Memangnya aku ini seperti Mbak? Mbak apa? Jangan panggil Mbak ya, panggil saja aku Putri. Sahut Putri dengan sedikit meledek Fanny. Iya Put. Sahut Fanny sedikit kikuk. Sudah, santai saja, jangan terlalu kaku di depanku, aku ini orangnya santai kok. Sahut Putri dengan gayanya yang memang sedikit humoris. Ya sudah, kalau begitu ibu mau menepikan ranjang sholat dulu ya nak, soalnya nak Fanny akan tidur di sana. Seru Bu Dewi pada putrinya. Loh, untuk apa Fanny tidur di sana Bu? Lebih baik Fanny tidur di kamar Putri saja Bu, kan kamar Putri lebih luas daripada kamar yang lain. Sahut Putri. Iya, benar juga kamu nak. Bagaimana nak Fanny, apa kamu mau tidur sekamar dengan Putri? Tawar Bu Dewi. Fanny sebenarnya kalau tidur di kamar manapun tidak masalah Bu, tapi, kalau tidur di kamar Putri, rasanya itu tidak pantas. Sahut Fanny yang merasa tak enak hati. Apanya yang tidak pantas sih? Sudah, kamu tidur di kamar aku saja Fanny, kan lumayan aku ada temannya. Sahut Putri. Mana kopermu? Ayo bawa saja masuk ke kamarku. Putus Putri pada akhirnya, lalu gadis itu pun melenggang pergi begitu saja menuju kamarnya. Bu Dewi yang melihat tingkah putrinya hanya bisa menggeleng. Bukan Putri namanya jika tak seperti itu. Ayo nak Fanny, bawa kopermu ke kamar. Putri, turuti saja apa mau dia, Putri memang seperti itu anaknya nak. Sahut Bu Dewi dengan mengelus bahu Fanny. Baiklah Bu, sahut Fanny pada akhirnya, lalu gadis itu pun mulai menggiring kopernya menuju kamar Putri. Fanny sangat beruntung bisa bertemu dengan Bu Dewi dan juga Putri. Jika tidak bertemu dengan mereka, entahlah bagaimana nasibnya saat ini.